warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan video mengenai propagasi horn antena microwave di ruang bebas. Berikut videonya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari antena dan juga pengertian dari propagasi. Antena sendiri adalah suatu alat yang dapat memancarkan dan juga dapat menerima sinyal. Selain dari itu, antena juga dapat meningkatkan dan memperkuat konsentrasi dari sebuah sinyal. Selanjutnya adalah propagasi. Propagasi adalah suatu proses perambatan gelombang melalui media perambatan, yang dimana propagasi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skywave, ground wave, dan juga line of sight. Skywave itu sendiri cara dia transmisinya dengan cara gelombang dari antena pemancar dipantulkan menuju ionosfer, dan kemudian dari ionosfer akan dipantulkan kembali ke tanah, dan proses itu diteruskan sampai sinyal tersebut sampai ke antena penerima. Untuk ground wave, dia sinyalnya mengikuti bentuk dari bumi, dan untuk line of sight dia sinyalnya lurus dari titik A ke titik B. Di dalam propagasi sinyal, tentunya terdapat gelombang yang mengalir atau merambat di dalamnya. Berdasarkan arah perambatannya, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang mengalir melalui media perambatan. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang mengalir tanpa media perambatan. Contoh dari gelombang mekanik itu sendiri yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan contoh untuk gelombang elektromagnetik sendiri yaitu gelombang radio, inframerah, sinar ultra ungu, sinar X, sinar gamma, dan lain-lain. Gelombang radio merupakan suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis gaya magnet yang merambat di ruang bebas dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya. Frekuensi radio menunjuk ke spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Selanjutnya, antena. Antena memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada antena grid, dan yang kedua ada antena Yagi. Pertama, antena grid. Antena grid ini merupakan salah satu jenis antena yang paling populer. Mengapa? Karena antena ini memancarkan pada satu sudut pemancar saja. Nah, antena grid ini memiliki berbagai penyusunan. Yang pertama ada reflektor, pole, dan jumper yang berfungsi sebagai penghubung antara antena dan juga radio. Selanjutnya ada antena grid. Antena grid ini sering disebut sebagai ikan teri. Kenapa? Karena bentuknya itu seperti ikan teri. Antena Yagi adalah jenis antena radio atau televisi yang dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang berbentuk batang. Antena Yagi terdiri dari 3 macam. Ada driver, catu, dan juga reflektor yang berfungsi sebagai bagian belakang antena untuk memantul sinyal dengan panjang fisik lebih panjang daripada driver. Dan juga yang ketiga adalah direktor, adalah bagian pengarah antena yang ukurannya sedikit lebih pendek daripada driver. Tapi jaraknya pendek. Antena horn adalah salah satu antena yang memiliki karakteristik yaitu
sudut pola pancarannya menyebar tetapi jaraknya pendek. Seperti yang terlihat pada praktikum yang telah dilaksanakan kemarin, bahwa ketika transmitter dan receiver antara kedua antena horn, ketika jaraknya dekat, maka sinyal yang dihasilkan besar. Dan ketika jarak keduanya itu jauh dan sudutnya juga agak dimiringkan, maka hasil dari sinyal keluarannya itu memiliki sinyal yang kecil. Dan yang terakhir itu adalah antena Cassegrain, yaitu antena yang memiliki karakteristik yaitu pola radiasi penyebarannya itu sangat jauh dan jarak penyebarannya juga itu sangat luas. Jadi, dalam proses pengiriman sinyal antara antena horn pengirim dan ke antena horn penerima, ada beberapa gangguan. Nah, gangguan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Apa aja sih beberapa faktor tersebut? Nah, yang pertama, udara. Apabila di antena horn pengirim dan antena horn penerima itu tidak ada udara alias hampa, maka pengiriman sinyal akan dilakukan dengan lebih baik. Jadi tidak ada loss sinyal ketika proses pengiriman. Nah, lalu yang kedua, jarak. Semakin jauh jarak dari antena horn pengirim ke jarak antena horn penerima, maka semakin sulit pula pengiriman sinyal dilakukan. Jadi semakin jauh maka sinyal yang diberikan atau yang dikirim semakin jelek. Lalu yang ketiga itu adalah sudut penerimaan. Nah, apabila sudut penerimaan dari antena horn penerima itu tidak sama dengan sudut pengiriman, maka semakin besar selisih dari sudut mereka, semakin sulit pula pengiriman sinyal dilakukan. Presentasi dari kami semoga bermanfaat dan terima kasih.